إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المؤمنين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan bahas tentang tema baru. Apa judulnya? Menginginkan dunia dengan amalnya, ya. Menginginkan dunia dengan amalnya ini termasuk kesyirikan. Ya. Banyak orang-orang yang kemudian punya potensi riya gara-gara masalah ini. Artinya mereka berharap di balik amal salehnya ini keuntungan dunia. Di antaranya yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada hambanya adalah Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti akan kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan pernah merugi. Tapi sisi pahalanya Allah hapuskan. Artinya mereka beramal saleh buat dunia, bukan buat akhirat. Ya, begitu beramal saleh buat dunia, maka kemudian Allah juga mengatakan ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-naru wa habita ma sana'u wa batalu ma sana'u fiha wa batalu ma kanu ya'malun. Allah menjelaskan, ya, orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, karena nilai pahalanya batal. Ya. Kemudian sia-sia apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan ini insya Allah kita akan bahas secara detail tentang permasalahan ini. Di sisi yang lain, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ketika seseorang menginginkan kehidupan dunia, maka pada dasarnya mereka telah menjual perkara yang begitu besar di sisi Allah Azza wa Jalla dengan perkara yang tidak memiliki nilai sama sekali. Karena kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah perkara-perkara yang bisa membuat seseorang terlalaikan dari tugasnya sebagai seorang manusia yang mereka harus taat dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang
dunia. Dalam surat Al-Hadid ayat 20 Allah katakan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu khutama wa fil akhirati adabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah menjelaskan, ketahuilah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk memahami bahwa sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan. Ketika tujuan kita dunia, ketahuilah dunia ini permainan. Kemudian juga dunia ini melalaikan, dunia ini perhiasan, dunia ini intinya bermegah-megahan, dan dunia ini orang berbicara berbangga-banggaan, yang dimana semua yang mereka inginkan dari perkara dunia semua fata morgana. Yang disebut fata morgana terlihat enak, setelah dirasakan ternyata berbeda dengan kelihatannya. Ini yang disebut dengan fata morgana. Karena pada dasarnya Allah memperumpamakan dunia seperti orang yang nanam, kemudian melihat tanamannya hijau, yang dia punya angan-angan di balik tanaman yang hijau dengan 1000 angan-angan yang begitu banyak. Tapi setelah mereka rasakan ternyata berangsur-angsur mulai sirna, hilang, lemah, mulai mereka tidak bisa merasakan. Karena puncak seseorang merasakan dunia ketika mereka melihat dunia itu hijau. Tapi enggak selamanya dunia hijau, akan menjadi kuning, kemudian akan menjadi layu dan hancur, sebagaimana tanaman yang orang hanya memandang hijaunya saja, padahal tanaman punya masa depan yang hancur. Sama, dunia masa depannya hancur, sama dengan tanaman. Maka belajarlah dari bagaimana engkau melihat tanaman, sama dengan engkau melihat dunia. Ini prinsipnya. Maka begitu dunia disandingkan dengan akhirat, maka engkau menjual perkara yang murah, ya, dengan apa yang Allah berikan berupa kehidupan yang begitu mahal dan berharga. Ini prinsipnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apa yang harus kita persiapkan sebenarnya dalam hidup ini? Yang kita persiapkan hidup ini, jadikan semua tujuan hidupmu adalah akhirat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang masa depan. Dalam surat Ali Imran ayat 185 Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul mauti wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah mengatakan tiap-tiap jiwa pasti akan merasakan namanya mati. Kalau bicara masa depan kita itu mati. Kalau kita bicara masa depan itu adalah setelah kematian, yaitu akhirat. Ya, makanya Allah mengatakan ketika engkau bicara cita-cita, harapan, maka berharaplah engkau selamat dari api neraka dan Allah masukkan ke dalam surga. Karena itu merupakan harapan yang sebenarnya. Karena itu merupakan kemenangan yang sebenarnya. Karena itu merupakan keberuntungan yang sebenarnya Allah berikan. Tetapi ketika engkau berbicara masalah dunia, dunia adalah kesenangan yang menipu. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa dunia ini kesenangan yang menipu? Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di menjelaskan tentang istilah mata'ul ghurur. Ya. Ayat ini mengisyaratkan tentang adanya kenikmatan di alam barzakh. Ya, kalau kita bicara nikmat, istirahat itu istirahat di akhirat. Sampai pernah Imam Ahmad ditanya, wahai Imam Ahmad, kapan kita istirahat?
istilahnya hidup ini capek masalah, di sisi lain ibadah juga capek. Ini realita, betul apa enggak? Kenapa orang bisa beribadah? Selain ada capek, ada nikmat. Itu yang buat orang bisa bertahan dengan ibadah. Tapi semua hidup ini capek. Maka kemudian Imam Ahmad mengatakan, ketika engkau meletakkan kedua kakimu ke dalam surga, maka itu istirahat. Kau akan istirahat. Kalau engkau letakkan kakimu di surga, nanti nginjak surga baru istirahat kau. Kalau selama engkau belum nginjak surga, nggak akan pernah kau istirahat. Bahkan di kubur pun kita menanti keputusan Allah. Istirahat belum? Belum. Setelah di padang mahsyar lebih lagi, manusia dijemur 50.000 tahun. Istirahat belum. Ketika dihisab, istirahat belum. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan ketika ditanya oleh Aisyah, apakah engkau akan mengingat keluargamu kelak di akhirat? Maka Rasulullah mengatakan, amma fi mawatin thalatha fala. Di 3 kondisi enggak. Apa itu? Benar-benar orang mikir dirinya sendiri. Yang pertama, ketika dihisab, orang berpikir tentang dirinya sendiri. Yang kedua, ketika diberikan catatan amal, orang akan berpikir tentang dirinya sendiri. Yang ketiga, ketika engkau nyebrangin sirat, orang akan berpikir tentang dirinya sendiri. 3 hal ini bahkan Rasulullah tidak bisa mengingat keluarganya sama sekali. Kapan seseorang mengingat keluarganya? Ketika mereka sudah istirahat, masuk surga, baru mereka akan mengingat, aku punya keluarga. Mereka akan benar-benar membela keluarganya, teman-teman dekatnya, dengan meminta kepada Allah untuk bisa memberikan syafaat kepada mereka. Ini yang terjadi ya Allah. Makanya berpikirlah, istirahat akan engkau dapatkan ketika sudah masuk surga. Selama belum masuk surga, engkau sedang berjuang, tidak ada istirahat sama sekali. Bahkan tidurmu pun gak istirahat. Terkadang engkau memikirkan hiruk pikuk dunia ini, memikirkan bagaimana nasibmu di ujung hidupnya. Ini yang terjadi. Bahkan kita bermimpi pun gak istirahat. Subhanallah ya akhwah. Maka dari sini ya, fokuslah hidupmu untuk akhirat, maka Allah akan berikan rahmat kepada dirimu. Tapi ketika kita fokus sama dunia, justru engkau menukar kehidupan yang bahagia dengan kesengsaraan. Makanya apa yang dimaksud dengan bahwa amal saleh untuk kepentingan dunia termasuk syirik? Di sini kita membahas tentang hukum menggandengkan niat, nyampurin niat. Ada 2. Yang pertama berkaitan dengan orang yang mencampurkan niat beramal dengan niat amal akhirat yang lainnya. Boleh apa enggak? Contoh, antum sholat ya, jadi imam, kemudian jadi imam, ketika rukuk antum paham ada orang yang masuk, maka rukuknya agak antum panjangin supaya orang lain dapat rakaatnya. Boleh apa enggak? Boleh, karena sama-sama akhiratnya, sama-sama karena Allahnya. Ini yang terjadi. Makanya disebutkan di dalam kitab Qawaidul Ahkam fi Masalih Al-Anam yang ditulis Al-Iz Ibn Abdussalam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan seorang imam yang memanjangkan rukuknya supaya makmum yang masbuk bisa mendapatkan rakaat, maka ini diperbolehkan. Contoh lagi, Nabi SAW ya pernah melihat
ada seorang sahabat terlambat masuk masjid dalam kondisi sholat sendiri, maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, ala rajulun yatasaddaqu ala hada fayusalliya ma'ah. Padahal sahabat sudah sholat. Kata Rasulullah, adakah salah seorang yang mau bersedekah kepada orang ini yang mengerjakan sholat bersamanya? Artinya apa? Artinya di saat itu orang yang sholat sendirian ini dijadikan sebagai imamnya, sedangkan yang sudah sholat jadi makmumnya, biar dapat pahala jamaah. Bayangin itu. Dan Rasulullah menyebutkan berarti orang-orang yang sudah sholat kemudian jadi makmumnya pahalanya sedekah sama orang ini biar dapat pahala jamaah. Subhanallah, ini realitanya dan ini diperbolehkan. Kenapa? Karena menggabungkan niat akhirat buat akhirat tujuannya, dan memang itu tujuan aslinya. Makanya Allah SWT mengatakan wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Ya, maka Allah menyuruh kita untuk mencari keutamaan negeri akhirat, karena memang sudah sesuai dengan tujuan asalnya, bukan menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Di sisi yang lain Rasulullah SAW pernah memberikan contoh juga dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, ya, dikatakan inni la usalli bikum wa ma uridu salah. Demi Allah, kata Rasulullah, sesungguhnya aku akan mengerjakan salat bersama kalian. Sebenarnya aku tidak bermaksud untuk salat bersama kalian, tetapi apa? Walakinni uridu an uriyakum kaifa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Kemudian dia mengatakan, namun aku hendak memperlihatkan kepada kalian bagaimana Rasulullah mengerjakan salat. Ya. Dan ini dilakukan oleh Malik ibn Huwairith. Subhanallah ya ikhwah. Ini menunjukkan bahwa sahabat tadi awalnya niatnya salat enggak sama mereka berjamaah? Enggak. Tapi karena kepingin nunjukin gimana cara salatnya Rasulullah, maka dia mengerjakan salat bersama. Jelas, untuk ngajarin. Berarti niat apa? Niat ngajarin salat dengan salat berjamaah. Boleh, sangat boleh. Karena akhirat ketemu akhirat. Ini yang terjadi. Nah, yang jadi permasalahan kalau dibalik sekarang. Ya. Akhirat ketemu dunia. Bahkan di antara akhirat ketemu akhirat ada juga dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Kenapa? Di antara sunnah, kalau imam sholat kemudian tiba-tiba dengerin tangisan anak kecil, maka imamnya disuruh untuk mempercepat sholatnya. Dan ini sunnah. Gara-gara anak bayi nangis, antum bisa bayangin nggak? Ada anak kecil nangis nih, kenapa? Minta digendong sama orang tuanya, sedangkan orang tuanya sholat. Ya, nggak digendong nangis terus. Kira-kira yang lainnya keganggu nggak? Rasulullah mengatakan apa? Inni la aqumu fis shalah uridu an utawwilu fiha. Ya, aku berdiri melaksanakan salat, aku kepingin apa? Memanjangkan salatnya. Kemudian fa asma'u buka as-sabi, maka aku mendengarkan tangisan anak kecil. Ya. Fa atajawwazu fis salati karahiyatan an asyqa ala ummi, maka aku memendekkan artinya sholatku, artinya dipercepat. Kenapa? Khawatir memberatkan ibunya. Berarti apa? Niat akhirat buat akhirat. Yang jadi permasalahan kalau niat akhirat tercampur sama dunia. Ada dua kondisi. Yang pertama, niatnya karena tercampur riya, kepingin dilihat orang. Ini niat akhirat campur dunia. Kondisi yang seperti ini maka tentunya akan menggugurkan amal. Makanya kemarin kita bahas detail kan sebelumnya. Ya. Yang kedua adalah niat akhirat bercampur dengan niat dunia selain riya. Dalam kondisi ini ada dua. Yang pertama, niat amal akhirat murni untuk dapat dunia. Ini yang terjadi.
untuk dapat dunia, maka Allah cuma kasih dunianya tok. Contoh antum salat murni buat supaya mendapatkan rizki yang melimpah, biar tokonya lancar, dan itu jadi niat utama. Paham? Antum salat biar nanti tujuannya supaya mendapatkan kedudukan di kantor. Antum sholat biar nanti ngumpulin fulus dapat rumah besar. Ini murni. Tapi antum sholat kepingin dapat anak soleh, sama apa beda? Sama apa beda? Kepingin dapat anak soleh, sama apa beda? Beda. Satunya akhirat, tipis kan? Tapi kalau niat antum sholat cuman kepingin dapat anak, sama apa beda? Sama. Masya Allah. Berarti sudah mulai pinter-pinter. Masya Allah. Nah, maka di sini para ulama sepakat kalau niatnya buat dunia murni, mereka tidak akan pernah mendapatkan pahala, tapi justru ancaman neraka. Sebagaimana yang kita bahas barusan tadi ayatnya. Nanti bagaimana sistemnya kita akan bahas detail. Masih ada waktu berapa lama nih? Sejam? Hah? 50 menit? Masya Allah, kalau 50 menit anda bahagia. Semangat tambah. Nah, kondisi ini yang kedua, ada namanya niat amal akhirat tercampur dengan dunia. Bukan buat dunia murni ya, kecampur. Ini yang kedua. Kalau dunianya untuk memotivasi ya syariat Islam, maka boleh termotivasi syariat Islam. Maksudnya apa? Antum sakit, sedekah biar sembuh, boleh nggak? Dalilnya jelas. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis Imam Abu Dawud nomor 105, Imam Tabrani nomor 9963, dan Imam Hasan Albani, Albani mengatakan hadisnya hasan. Walaupun hadis ini khilaf di antara para ulama, ada yang mendhaifkan, ada yang menghasankan. Ya, kalau dari riwayatnya Imam Ad-Dailami itu hadisnya didhaifkan banget, mirip kayak gini hadisnya. Tapi kalau kemudian Imam Abu Dawud dan Imam Tabrani dihasankan, karena memang di riwayat Imam Ad-Dailami ada periwayat yang dituduh pendusta. Paham ya? Hadisnya apa? Dau maradhakum bisadaqah. Sembuhkan orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ini niat akhirat buat dunia, tapi termotivasi dengan syariat Islam. Artinya balik lagi ke bentuk apa? Akhirat. Paham ya? Kita sakit nih, tapi sedekah supaya kita sembuh. Sedekahnya karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan termotivasi dengan syariat Islam. Artinya dia berbalik lagi kepada aturan agama. Karena tujuannya akhirnya mengarahkan kepada agama, dan dia tidak murni buat apa? Dunia murni. Jelas kondisinya. Ini namanya akhirat campur dunia, campur. Bukan dunia murni. Maka kondisi seperti ini merupakan perkara yang boleh. Seperti apa? Seseorang yang sedekah karena Allah, tujuan juga niatnya buat sembuh. Jadi sedekahnya karena Allah, di samping itu ada niat buat sembuh. Contoh lagi, antum umroh karena Allah, tujuannya juga supaya urusan dunianya Allah mudahkan. Ini namanya dicampur. Paham ya? Antum
melakukan salat karena Allah Azza wa Jalla, tujuannya juga supaya Allah mudahkan urusan dunia untuk menggapai akhirat. Ini namanya niatnya dicampur, maka ini diperbolehkan. Ya, sebagaimana contoh lain, ya, orang silaturahim supaya Allah berkahi hartanya, orang silaturahim supaya Allah panjangkan umurnya. Dia bukan tujuan utamanya panjang umur, tapi dia menjadikan silaturahim sesuatu efeknya panjang umur, dampak dibaliknya. Ini diperbolehkan, bukan menjadi tujuan utama, tapi mencampurkannya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasir rahimah. Ya, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, kemudian dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali persaudaraan. Artinya, menyambung tali persaudaraan akan membawa dampak memperbanyak harta dan panjang umur. Perkara dunia enggak ini? Dunia, tetapi ini merupakan motivasi syariat dan ini diperbolehkan. Motivasi syariat. Jadi syariat menjelaskan kalau engkau melakukan amalan ini, maka engkau mendapatkan ini. Contoh, kita nyambung umroh, ketemu umroh berikutnya, berharap dibebaskan dari apa? Dari dosa dan kemiskinan. Boleh enggak? Kan ada dibebaskan dari kemiskinannya karena motivasi syariat yang berbicara itu, dan ini diperbolehkan. Itu yang dimaksud. Tapi kalau antum beramal tujuannya full dunia, itu yang haram. Karena banyak ya ikhwah, contoh pasar lagi sepi, umroh biar nanti pasarnya rame. Alhamdulillah, dari awal antum sudah pasang sudah. Itu realitanya. Banyak kan yang kayak gini. Contoh lagi, rumah tangga lagi berantem. Anak tak sholat, biar istri anak kelepek-kelepek sama anak. Ini tambah lagi riak antum jadinya. Atau enggak, yang sering terjadi apa? Kayak orang main sinetron. Apa itu? Begitu istrinya ngambek waktu tahajud dikerasin, ya Allah kasih hidayah istri saya, ya Allah. Ya. Doanya dikhusyuk-khusyukin, dinangis-nangisin depannya istrinya. Tujuannya buat siapa? Ya. Riak bukan? Hancur. Karena syaitan ngomongnya apa? Kalau istrimu melihat itu, engkau kelihatan soleh, maka istrimu akan terlena dan benar-benar tertarik dengan dirimu. Ternyata suami saya suami yang luar biasa, gombal. Setan main di situ. Ingat, setan selangkah lebih maju. Betul apa enggak? Dalam menggoda manusia. Makanya kenapa kita harus minta tolong sama Allah menghadapi godaan setan. Karena pada dasarnya ini yang terjadi. Setan tuh macam, subhanallah. Ya ikhwah, antum kalau kepengen baca Quran, subhanallah, antum kalau kepingin hafal Quran, percaya atau enggak, setan enggak nyuruh antum jangan hafal Quran. Tapi setan nyuruh apa? Hafalin Quran, enggak apa-apa. Tapi nanti. Itu juga bukan setannya. Cuman satu kata. Nanti. Atau enggak? Sebentar lagi. Besok. Baca enggak? Enggak. Cuman satu kata yang setan lakukan buat jebak orang. Simpel kan? Nanti. Dari itu nggak ngelakuin kita. Setan nggak ngomong jangan hafalin Quran lah. Kadang-kadang di pikiran kita nyuruh nggak, oh iya hafalan dia, tapi dibuat nunda, kejebak kita di situ. Makanya hati-hati. Begitu kita
dibuat seakan-akan ditipu melakukan amal soleh, muncul kata nanti, selesai, dan engkau mengiyakan, nggak akan pernah engkau melakukannya. Betul nggak? Iya, tipis. Makanya kenapa pengalamannya udah ribuan tahun, makanya ngerti banget bagaimana manusia itu. Betul nggak? Contoh, ada orang mau kajian, ayo kajian. Oh iya, besok anak ikut, selesai. Betul nggak? Terjadi nggak? Begitu besok datang lagi, ya Allah hari ini, besok. Asan nggak usah saya. Terus kayak gitu, kejebak terus habis. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Contoh lagi di antara syariat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika seseorang menghadapi permasalahan hidupnya, maka mereka kembali kepada Allah dengan bertakwa, berharap masalah hidupnya selesai. Boleh apa enggak? Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini contoh. Karena subhanallah, banyak terjadi orang-orang yang kemudian kadang-kadang mereka berpikir bahwa kalau kita berharap pertolongan Allah SWT di balik amal soleh, ya, ketika amal soleh itu disyariatkan sama Allah, maka kan itu dunia, nggak boleh, nggak bisa. Karena ini Allah yang ngasih motivasi sama kita, maka kita boleh berharap. Contoh lagi sisi yang lain, ya, ketika seseorang, ya, ikut salat isya dan salat subuh berjamaah, ya, atau enggak dia ketika salat sunnah qabliyah subuh, maka dimotivasi akan mendapatkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bicara dunia enggak itu? Iya. Tapi diperbolehkan enggak? Karena syariatnya jelas, ngikutin syariat, bahkan berharap balasan di balik amal soleh merupakan tujuan ibadah. Nabi SAW menyuruh seseorang untuk ihtisab di setiap amal solehnya. Ihtisab yaitu mengharapkan pahala, dan ini merupakan rukun ibadah. Rukun ibadah itu 3. Jadi semua ibadah harus ada ini. Apa itu? Cinta, harapan, dan rasa takut. Ini harus ada. Dan harapan di antara rukun ibadah, ya ikhwah. Dan harapan yang terjadi, nggak semuanya Allah kasih sisi akhirat. Betul apa enggak? Terkadang Allah kasih sisi dunia. Contoh yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kalau orang istighfar dalam surat Hud ayat 10-12, mereka mendapatkan apa? Anak, mendapatkan harta, mendapatkan kebun, mendapatkan hidup yang subur yaitu hujan. Allah mengatakan, faqultu astaghfir rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah turunkan hujan yang lebat, midrara. Hujan lebat ini dunia atau akhirat? Dunia. Wa yumditkum bi amwali wa banin. Allah berikan kepada kalian harta-harta, amwal jamak dari mal, wabanin jamak dari anak-anak Allah kasih. Makanya ada seseorang datang ke Imam Hasan Al-Basri ketika mengeluh, dia mengatakan dia miskin, maka kata Imam Hasan Al-Basri istighfar. Ketika dia mengeluh paceklik, kata Imam Hasan Al-Basri istighfar. Artinya ketika mengeluh dia tentang urusan dunia, maka dia disuruh minta ampun. Berarti ini menunjukkan bolehnya berharap, ya, untuk mendapatkan dunia bersamaan dengan amal saleh yang dia lakukan ketika dia dicampur, bukan sebagai tujuan utama. Ini yang dimaksud. Ya. Kemudian kalau perkara dunia tersebut tidak dimotivasi oleh syariat, bagaimana kondisi ini? Maka para ulama khilaf, ada 3 pendapat.
Yang pertama, selama seseorang mencampurkan antara niat amal saleh dengan niat duniawi, maka amal tersebut akan tertolak karena nggak dimotivasi sama syariat. Jadi nggak ada syariatnya nih. Kalau yang ada syariatnya jelas, tapi nggak ada syariatnya. Ya, dan ini pendapatnya Ibnu Hazm. Kata Ibnu Hazm, fa in khalata bi niyati taharatu lis-salah niyatan litabarrudin aw li ghairi dzalika lam tujzihis salah bidzalikal wudu. Kalau seseorang mencampurkan niat untuk bersuci, untuk salat dengan niat untuk mendinginkan badannya atau yang lainnya, maka tidak boleh baginya salat dengan wudu tersebut. Jelas? Contoh, antum mandi besar pas dalam kondisi habis waktu salat Jumat, waktu salat Jumat antum mandi besar, plus di bulan Ramadan siang-siang panas. Tujuannya apa? Biar tambah seger. Tapi niatnya mandi besar. Mandi besar ini ibadah bukan? Ibadah. Untuk berangkat salat Jumat. Tapi niatnya biar badan anak tambah seger. Tok. Enggak ada biar badan anak tambah seger nanti khusyuk salatnya. Berarti niatmu itu akhirat kalau itu. Ini enggak ada tambahan itu. Biar tambah seger. Maka dalam perkara ini Ibnu Hazm melihat secara zahir enggak boleh. Jelas, karena tujuannya dunia murni yang tidak ada di dalam syariat untuk melakukan masalah ini. Ya. Kemudian juga burhanu dzalika qauluhu ta'ala. Ya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Ya, ini yang menjadi dalil. Faman mazaja biniyatillati umira biha niyatan lam yu'mar biha falam yukhlis lillahi ta'ala al-ibadata bidinihi dzalika. Dikatakan kalau begitu maka siapa saja yang mencampurkan niatnya dengan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dengan niat yang tidak diperintahkan oleh Allah, berarti dia tidak memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah. Tapi kalau niat diperintahkan oleh Allah dengan niat yang diperintahkan oleh Allah, walaupun bentuknya dunia boleh, karena kita menjalankan syariat. Tapi kalau niat dengan diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan niat yang tidak diperintahkan, ini yang nggak boleh. Ini pendapatnya siapa? Ibnu Hazm. Jelas? Ya. Yang kedua, pendapatnya ulama Malikiyah, namanya Al-Qarafi. Al-Qarafi mengatakan, ya, tidak mengapa amal saleh yang tercampur dengan niat duniawi sehingga tetap berpahala. Ini beda lagi. Ya. Kenapa? Beliau mengkiaskan bolehnya niat dunia bercampur dengan akhirat karena motivasi syariat. Berarti beliau juga mengatakan jika sebagian perkara dunia boleh diniatkan dengan amal saleh, pada dasarnya seluruh perkara dunia selain riya, ya, kemudian ada niatan akhirat, tetap akan mendapatkan pahala. Hanya tentang apakah pahala itu tetap atau berkurang, ini yang kemudian terjadi perbedaan. Jelas? Dia hanya mempermasalahkan pahalanya sama atau kurang. Jadi dipukul rata. Pendapat yang ketiga, ini pendapatnya jumhur ulama. Tergantung mana yang lebih gede. Ini dia. Mereka berpendapat kalau niat akhiratnya lebih besar, maka pahalanya tetap. Tapi kalau niat dunianya lebih besar, maka tidak mendapatkan pahala.
Jadi jumhur ulama nimbang di posisi niatnya kemana larinya. Kan nyampur nih. Kalau akhiratnya lebih besar dapat pahala dia. Tapi kalau ternyata dunianya dominan, maka pahalanya hilang. Dan ini dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya, ya, jilid ke-26. Beliau mengatakan terkait masalah ini, di antaranya yang pertama, seorang beramal saleh untuk mendapatkan dunia. Contoh, orang ya membadilkan haji orang lain tapi buat mencari duitnya, ya, milih harga yang paling tinggi, ya. Maka orang yang beramal saleh untuk mengumpulkan harta ini karena melihat siapa yang paling banyak memberikan bayaran, akan tetapi hal yang semacam ini tidak baik bagi seorang muslim. Nggak pantas untuk menjadikan amal saleh sebagai sarana mencari duniawi. Ya, contoh ada ustadz kajian milih nih, wah yang ini 5 juta, yang ini 500, Hasan yang 5 juta. Hancur sudah. Betul? Tapi kalau seseorang mencari dunia untuk beramal soleh, contoh seorang yang sudah pernah haji kemudian dia kepingin badal haji, ya, keterkendala biaya, akhirnya dia pun apa, dia kemudian ngambil badal haji karena kepingin haji, tapi sudah haji, ya, maka ini diperbolehkan karena intinya seseorang mengambil dunia secukupnya supaya bisa amal soleh, nggak apa-apa. Kan memang badal hajinya buat biaya dia haji. Jelas? Makanya prinsipnya adalah terus dalilnya surat Hud ayat 29. Allah mengatakan, ya qaumi la as'alukum alaihi malan in ajriya illa 'alallahi wa ma ana bitaridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbahum walakinni arakum qauman tajhalun. Allah mengatakan, dan wahai kaumku. Ini dikatakan oleh para rasul, utusan Allah SWT, berkata dengan perkataan yang sama. Aku tidak meminta harta kepadamu sebagai imbalan atas seruanku. Ya, artinya apa? Tidak berharap harta sebagai tujuan utama istilahnya. Tidak berharap mereka meminta imbalan dari dakwahnya. Ya, imbalanku hanyalah dari Allah. Berarti dia berharap harta enggak? Dari siapa? Nah, itu yang dimaksud. Berharap harta dari Allah, berharap balasan dari Allah, itu yang dimaksud. Dia nggak ngarep sama orang, tapi ngarepnya dari Allah. Minta kalau habis dakwah, ya Allah mudahkan hidup saya. Ini boleh, bahkan diperintahkan. Bukan berarti engkau sama sekali nggak berharap, salah. Justru harusnya kita berharap sama Allah Azza wa Jalla. Ini yang diperbolehkan. Berarti apa? Ketika Allah memberikan harta kepada kita, kemudian buat kita, maka kemudian itu yang kita pakai buat ibadah. Berarti mana yang lebih besar dominannya? Dunia atau akhirat? Akhirat. Dunianya cuma sebagai sarana. Ini yang dimaksud. Sama orang yang badal haji tadi, tujuannya hajinya, badalnya sebagai sarana. Ini yang diperbolehkan, ya. Tapi zaman sekarang malah diputar balik, betul enggak? Ya, dakwah supaya travelnya laris. Terjadi banyak. Ini berarti tujuannya kemana nih? Dunianya tambah lebih gede. Ya, istilahnya kajian
nanti selesai videonya belakangnya ada iklan, biar bajunya banyak yang beli. Ini tujuannya kemana? Dunia. Makanya tergantung niatmu kemana, maka amal itu jadi apa? Balik ke situ lagi. Tapi kalau kemudian antum contoh kajian terakhirnya ada iklan, tapi berharap iklan itu dukung antum buat dakwah, tafadhol. Karena tujuannya akhirat, dominannya akhirat. Karena memang pada dasarnya orang nggak boleh minta-minta, betul apa enggak? Dia berusaha, maka usahanya dia untuk mendukung urusannya sama Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah mengatakan apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Ini jadi dalilnya. Jangan pernah lupakan bagianmu di dunia. Seakan-akan jadikan dunia untuk mempermudah akhiratmu. Bukan jadikan akhirat untuk mempermudah duniamu, tapi jadikan dunia untuk mempermudah akhiratmu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah selanjutnya matanya ada berapa itu? 2 ya? Oke. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan membahas masalah ini. Ya, ketemu seminggu lagi insyaallah tentang bagaimana kalau seseorang niat dunia murni di balik taatnya, apa yang dia dapatkan? Ya, dan apa yang bakal dia rasakan dari kesengsaraan dunia akhirat? Jawabannya minggu depan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.